Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di pagi yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang berbarokah ini, di majelis yang dimana kita sangat membutuhkan majelis yang seperti ini, karena ini adalah merupakan sebuah kebutuhan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ini adalah merupakan hakikat dari tauhid, yaitu di mana seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang bapak-bapak pun sering mendengar tentang ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia pun dalam keadaan bingung. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia dalam keadaan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul kepada setiap umat untuk menerangkan bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa? An i'budullah, agar supaya seorang rasul tersebut menerangkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang hakikat tauhid, menerangkan tentang hakikat kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wajtanibut taghut, dan menerangkan agar kita meninggalkan yang namanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dan risalah rasul tersebut sudah sampai kepada kita, supaya kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an itu sebagai huda, sebagai petunjuk buat kita menerangkan apa. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Ra, kitab, yaitu Al-Qur'an. Uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya itu diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fussilat, kemudian diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dari siapa Al-Qur'an tersebut? Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Menerangkan apa Al-Qur'an yang diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat-ayatnya begitu jelas. Allah mengatakan alla ta'budu illallah. Janganlah engkau menyembah kecuali hanya untuk janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah Subhanahu wa taala enggak membiarkan kita dalam keadaan bingung. Tapi Allah mengutus seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, semua menjelaskan tentang hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan ini adalah merupakan hakikatut tauhid. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu ini adalah merupakan ilajur riya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, ini adalah merupakan obat bagi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah. Dengan ketika seseorang beribadah mengharapkan pujian dari orang lain. Wa iyyaka nasta'in, ini adalah merupakan ilajul ujub. Ini adalah merupakan obat dari yang namanya kesombongan, obat dari yang namanya ujub, bangga diri. Dan ini yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini minimal 17 kali. Setiap kita di waktu sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk mengajarkan kepada kita supaya kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita menjadi orang-orang yang bisa menyerahkan kehidupan kita betul-betul untuk lillah, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering pernah saya sampaikan di halaqah-halaqah, bahwasanya ketika berbicara tentang masalah ikhlas itu bukan berbicara cuma hanya sekedar menghafal innamal a'malu binniyat. Ketika kita berbicara tentang masalah ikhlas, ini bukan berbicara tentang masalah perjalanan sehari atau 2 hari. Bukan berbicara tentang perjalanan 1 bulan atau 2 bulan. Berbicara tentang masalah ikhlas, ini adalah merupakan berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang masalah ikhlas, ini bukan perkataan tentang masalah teori. Akan tetapi ini adalah merupakan ilmu praktek yang harus kita praktekkan setiap waktunya, setiap detiknya. Bukan hanya sekedar bapak-bapak ayo mari kita ikhlas. Akan tetapi yang kita tanyakan, bagaimana kita mendapatkan ikhlas? Bagaimana kita mendapatkan supaya cara kita untuk kita bisa ikhlas di dalam hati kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu min ibadinal mukhlisin,
Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas, termasuk dari hamba-hambaku yang dimudahkan. Di dalam riwayat yang lain mukhlasin, dipakai lamnya fathah, menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena ternyata menjadi orang yang ikhlas bukan sesuatu yang mudah. Rasulullah SAW saja mengajarkan kepada para sahabat berapa tahun mengajarkan keikhlasan? 23 tahun. Dan itu pun Rasulullah SAW mengajarkan secara khusus. Kurikulumnya cuma satu. Kurikulum apa? Kurikulum ikhlas. Selama berapa? Selama 10 tahun. Belum diturunkan sholat, belum diturunkan syariat zakat, belum diturunkan apa-apa. Kurikulumnya Rasulullah SAW kepada para sahabat yaitu kurikulum satu tok pelajarannya, Pak, yaitu ikhlas. Di mana para sahabat ketika itu mereka bisa belajar, sudah bahasa Arabnya sudah bagus. Di mana yang mengajarkan ketika itu Rasulullah SAW, dan ketika itu fitnahnya sedikit. Gak ada seperti kita sekarang fitnahnya begitu luar biasa, sosial media, HP, YouTube dan lain sebagainya. Tapi membutuhkan waktu pengajaran yang terus menerus, pagi, siang, sore, malam, pelajarannya ikhlas. Hingga akhirnya para sahabat mulai membenarkan hatinya dan mulai benar tentang masalah ikhlas tersebut. Gak mudah untuk mengatakan seseorang itu, oh iya saya ikhlas, berat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang masalah ikhlas ini, dan ini adalah merupakan hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Seseorang itu bisa mendapatkan ikhlas dengan dua perkara. Gak mungkin seseorang bisa ikhlas kalau seseorang itu tidak pernah melakukan dua perkara ini. Yang pertama dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yaitu ma'rifatillah, yaitu seseorang itu harus kenal dengan Allah. Seseorang harus sering memasukkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Ini adalah merupakan cara yang pertama. Bagaimana seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hingga akhirnya seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita enggak mungkin sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in betul-betul kita hanya beribadah kepada Allah, ikhlas di dalam ibadah kepada Allah, betul-betul kita meminta pertolongan kepada Allah, kecuali apa? Kecuali kita punya ma'rifah dengan bismillah, dengan nama Allah. Kecuali kita punya ma'rifah dengan nama apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gak mungkin kita bisa iyyaka na'budu dengan benar kecuali kita mempunyai ma'rifah dengan Rabbul Alamin. Dan gak mungkin kita mau sampai kepada iyyaka na'budu dengan benar kecuali kita kenal dengan Maliki Yaumiddin. Ini yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bukan seseorang itu ketika ikhlas hanya hafal innamal a'malu binniyat kemudian sudah hafal, kemudian sudah menjadi orang yang ikhlas. Bukan seseorang yang ikhlas ketika menghafal wa ma umiru illa liya'budullah kemudian menjadi orang yang ikhlas. Enggak. Tetapi ikhlas itu harus dipraktekkan, ikhlas itu harus diperjalankan di dalam kehidupan dia. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, bagaimana data tentang Allah Subhanahu wa taala itu terus masuk ke dalam hati seseorang sehingga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Tapi kalau data tentang Allah, makrifat tentang Allah lemah, bagaimana hatinya bisa mengagungkan Allah? Bagaimana hatinya bisa membesarkan Allah? Mustahil. Seperti kehidupan kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengagungkan yang namanya uang karena apa? Karena kita kenal dengan yang namanya uang. 100.000 kita kenal manfaatnya untuk apa, warnanya apa, kita kenal.
Kita kenal bisa cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita karena apa? Karena kita kenal dengan mereka. Data itu terus masuk. Tapi kalau data tentang Allah Subhanahu wa taala nggak pernah masuk ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Qur'an yang dibutuhkan itu masuk maknanya ke dalam hati seseorang. Antum itu bapak-bapak kita semua, ketika kita cinta sama istri kita, atau kita selalu terngiang-ngiang di dalam hati kita, ketika istri kita mungkin baik sama kita, yang masuk ke dalam hati kita itu bukan istri kita. Nggak mungkin istri kita masuk ke dalam hati kita secara jasadnya, kan nggak mungkin. Tapi yang masuk apa? Makna. Oh, istri saya baik. Oh, istri saya perhatian. Istri saya kalau saya capek dipijiti. Akhirnya makna tersebut masuk ke dalam hati. Sehingga tumbuhlah rasa apa? Rasa cinta. Sehingga tumbuhlah rasa pengagungan. Istilahnya cinta sayang kepada istri. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an mengabarkan tentang Allah, yang dibutuhkan bagaimana makna tentang Allah itu masuk ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar kita kenal nama As-Samad, bukan hanya kita kenal nama Allah, kenal nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, tapi apa? Maknanya nggak masuk ke dalam hati kita. Ya sudah, biasa saja. Ketika seseorang hanya kenal hanya sekedar nama. Sama seperti hanya antum bakso. Bakso mungkin bakso si A. Antum hanya tahu namanya, ya biasa-biasa saja. Tahu bakso si A, tahu. Tapi kalau antum sudah merasakan bakso tersebut, antum merasakan kuahnya, masya Allah, mantap. Gitu kan? Habis itu antum merasakan pentolnya, luar biasa. Masuk makna bakso tersebut ke dalam hati. Antum ngobrol sama teman antum, yuk kita makan bakso. Pikiran antum otomatis langsung di situ bakso enak. Karena apa? Maknanya sudah masuk ke dalam hati. Begitu pula ketika nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hati kita, maknanya kita melihat kejadian, kita langsung teringat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mendapatkan nikmat, dia sujud, dia langsung ingat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir. Ada seseorang mendapatkan musibah, dia langsung ingat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Ada seseorang mungkin dia mendapatkan kejadian-kejadian, dia langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya yang begitu indah. Karena setiap kejadian yang terjadi di sekeliling kita, di semua kehidupan kita, itu gak pernah lepas dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika berdoa, ya Allah, sambil nangis-nangis, kita ingat Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Tempat di mana setiap orang itu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya seseorang itu apa? Mempunyai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada para sahabat. 10 tahun. Kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah, apa yang dikatakan oleh Allah? Semua menceritakan tentang Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Besar, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Ketika ayat-ayat Makkiyah, akhirat itu begitu penting. Akhirat itu tempat kalian kembali. Akhirat itu tempat di mana kalian akan tinggal di akhirat tersebut. Allah dibesarkan, akhirat dibesarkan, kemudian sebaliknya. Cara yang kedua, yaitu apa? Seseorang bisa merendahkan dirinya sendiri dan bisa merendahkan dunia dan bisa merendahkan makhluk. Makanya Rasulullah SAW ketika ayat-ayat Makkiyah, dunia hina. Dunia nggak ada apa-apanya. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan dunia hanya sekedar apa? Kambing yang sudah menjadi bangkai, yang telinganya pun sudah rusak, yang cacat. Mau di antara kalian yang mau mengambil ini? Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat pun mengatakan apa? Nggak bisa. Siapa yang mau dengan bangkai kambing? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dunya ahwanu min dzalik. Dunia itu lebih hina daripada itu. Dunia harus disepelekan. Makhluk itu rendahan. Semua kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, dari cipratan air yang hina. Itu harus kita sadari bahwasanya kita ini makhluk rendahan.
Supaya apa? Supaya kita bisa merendahkan diri kita. Ini yang cara yang kedua yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Cara yang pertama tadi mempunyai makrifat, data tentang Allah itu harus besar, data tentang Allah itu harus terus menerus, data tentang Allah harus dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua yaitu harus bisa merendahkan diri sendiri. Ini harus bisa dan ini harus dilakukan. Bagaimana seseorang itu bisa merendahkan dirinya sendiri? Jangan merasa bahwasanya dirinya besar, jangan merasa bahwasanya dirinya adalah orang hebat, jangan pernah merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang luar biasa. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ikhlas? Karena mempunyai dua hal ini. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dia bisa merendahkan dirinya sendiri? Nabi Yusuf alaihissalam, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Siapa Nabi Yusuf? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ibnul Karim. Anaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub, seorang nabi. Kakeknya siapa? Ishak. Buyutnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kemuliaan secara nasab, kalau mau kita bilang darah biru, ya beliaulah darah biru. Orang tuanya orang mulia, kakeknya orang mulia, kemudian buyutnya mulia. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dihasadin oleh saudara-saudaranya sampai dibuang, kemudian dijadikan budak dari yang tingkatan paling tinggi, kemudian ditaruh di paling tingkatan paling bawah, karena budak itu serendah-rendahnya tingkatan manusia. Maka apa? Nabi Yusuf alaihissalam gak teriak-teriak, bisa merendahkan dirinya. Nabi Yusuf alaihissalam gak teriak, saya itu anak Nabi, saya itu punya harta, enggak. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dia bisa merendahkan diri. Sudah, ini perjalanan Allah yang Allah Subhanahu wa taala jalankan. Itu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ini terkadang, kita ini bukan anak Nabi, kita ini bukan anak jenderal, kita ini bukan anak darah biru, baru disentil sedikit harga diri kita, luar biasa kita bagaimana? Terkadang kita saja gak bisa merendahkan diri kita. Mungkin maaf, kita duduk-duduk disuruh sama pembantu kita saja. Kalau kita punya pembantu, Pak tolong cuciin mobil, apa harga diri kita? Seakan-akan kita punya harga diri yang sangat luar biasa. Gak bisa merendahkan diri. Bahkan mungkin kita disinggung sedikit harga diri kita, mencak-mencak gak karu-karuan kita. Terus gimana kita mau menjadi orang yang ikhlas kalau kita gak bisa merendahkan diri kita? Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi orang yang ikhlas itu karena bisa merendahkan diri. Meskipun harga dirinya dijadikan seorang budak, Nabi Yusuf alaihissalam biasa tenang dan mengikuti perjalanan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Ketika Allah mentakdirkan seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam menjalani proses ikhlas tersebut. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah diangkat menjadi seorang budak, Nabi Yusuf alaihissalam gak salah dipenjara lagi. Nabi Yusuf teriak-teriak, enggak. Sabar Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menerima dengan hal tersebut, hingga akhirnya apa? Nabi Yusuf bisa merendahkan dirinya sendiri ketika itu. Kita saja Pak, benar kita salah saja disalahkan, kita teriak-teriak, apalagi benar kita disalahkan. Nabi Yusuf alaihissalam itu benar disalahkan, sabar, bisa merendahkan dirinya. Padahal benar disalahkan. Nah kita salah disalahkan, itu pun kita gak terima. Makanya perjalanan ilmu itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan perjalanan hati. Bagaimana hati ini menjadi benar? Apalagi di dunia ilmu, gak ada istilahnya baper. Seseorang itu disalahkan di dunia ilmu, antum salah ini baper. Wah, malaslah ngaji sama ustaz. Kenapa? Disalahkan. Maka ketika seseorang itu mungkin menegur, menasihati, seseorang itu justru harusnya bukan malah seakan-akan harga dirinya jatuh. Enggak, justru kita itu terima kasih, jazakallahu khairan. Itu yang harus kita pahami. Karena terkadang seseorang itu sukanya itu malah justru didorong terus. Kalau ada orang yang menegur, ada orang yang menasihati, seakan-akan wah ini gak suka sama saya,
Dikit-dikit saya berbuat kayak gini ditegur, dikit-dikit saya berbuat kayak gini disalahkan. Orang ini nggak suka. Akhirnya apa? Justru malah dijauhi. Tapi orang yang ente hebat, ente luar biasa, ente mantap, ini baru teman saya. Nah ini salah. Karena hakikat penjagaan, kalau kita ingin menjaga itu, kita saja bapak-bapak, kalau kita mau menjaga anak kita, nah hati-hati jangan seperti ini. Nah hati-hati jangan seperti ini. Nasihat, larangan, peringatan, itu bentuk dari penjagaan. Tapi kalau nah kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu gini, anaknya berbuat apa? Terus hebat-hebat, ini bukan namanya penjagaan. Tapi kita itu lebih suka dia apa? Lebih suka didorong terus daripada apa? Daripada kita dikasih peringatan, daripada kita dinasehati. Bagaimana terus kita menjadi orang yang ikhlas kalau ketika kita dikasih peringatan, kita hukumkan dan ditegur, harga diri kita seakan-akan terjatuhkan. Nggak mungkin seseorang itu menjadi orang yang ikhlas. Makanya perjalanan ikhlas ini bukan perjalanan teori. Bukan sekedar hanya menghafal, Ustaz ana sudah hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kita menjadi orang yang ikhlas, nggak akan pernah bisa. Kalau seseorang nggak pernah mempraktekkan cara untuk menjadi orang yang ikhlas, nggak bisa seseorang itu sampai ia karena butuh ia karena nasta'in. Nggak mungkin seseorang itu sampai ya Allah hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Karena kalau seseorang perjalanan ikhlasnya itu benar, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu besar di dalam hatinya. Karena apa? Datanya masuk terus-menerus. Dan data tentang makhluk itu rendah. Data tentang makhluk itu sedikit. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, dia sholat ada makhluk, mau presiden, mau menteri, mau apa dan lain sebagainya, ya biasa saja toh dia makhluk. Karena apa? Yang besar Allah di dalam hatinya. Ketika mungkin dia beribadah kepada Allah, ada uang, ada jabatan, ada apa dan lain sebagainya, ya rendah. Kenapa? Wah itu makhluk. Yang besar apa? Allah, karena datanya yang masuk itu yang lebih besar data tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana, sebanyak mana data tentang Allah masuk ke dalam hati kita dan sebesar mana data tentang makhluk itu masuk ke dalam hati kita? Dan lebih banyak mana data tentang Allah dan lebih banyak mana data tentang makhluk? Karena kehidupan seseorang itu sesuai dengan data yang masuk ke dalam hati. Tampilan seseorang itu sesuai data yang masuk ke dalam hati seseorang. Antum bisa praktekkan di dalam kehidupan antum. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang pandai komputer kan? Ada komputer yang satu diinstal data Windows, yang satu diinstal data Linux. Tampilannya beda atau sama Pak? Beda. Komputer saja diinstal data yang berbeda, tampilannya berbeda. Bagaimana dengan hati? Kalau hati diinstal data tentang Allahnya lebih banyak, maka apa? Mudah seseorang untuk mengagungkan Allah. Tampilannya pun akan berubah. Menjadi orang yang cinta kepada Allah, menjadi orang yang bisa ikhlas, menjadi orang yang takut sama Allah, menjadi orang yang tawakalnya benar kepada Allah. Tapi kalau data yang dimasukkan ke dalam hati, kok data dunia besar, seakan-akan hidup lama, akhirnya apa? Ya kehidupannya yang dipikirkan, tampilan luarnya terus saja dunia. Seakan-akan dia nggak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Sampai apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru seseorang apa? Kalla sawfa ta'lam. Baru orang tahu. Ini yang menjadi yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa harta kita. Kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa sesuatu yang di dunia ini. Tapi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari itu tidak bermanfaat harta, di mana hari itu tidak bermanfaat anak, kecuali engkau datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan engkau membawa keikhlasan yang benar, dengan engkau membawa hati yang benar,
hatinya ikhlasnya benar, cintanya kepada Allah benar, takutnya kepada Allah benar, pengharapannya benar, tawakalnya benar. Ini semua amalan-amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan ketika kita bertemu dengan Allah. Terus kalau kita nggak pernah membenarkan hati kita, keikhlasan kita, cintanya kita, apa yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang coba berusaha untuk mengintrospeksi dirinya. Bagaimana sih pengenalan saya di dalam perjalanan kehidupan ini dengan Allah? Apakah saya sudah bisa kenal dengan Allah sebenar-benar pengenalan sehingga tumbuh rasa cinta yang benar? Sehingga tumbuh rasa ikhlas yang benar, sehingga tumbuh rasa takut yang benar. Ini harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Makanya para ulama dahulu, seperti hanya Ibnu Mubarak atau ulama-ulama yang lain, mereka mempraktekkan ikhlasnya ini, betul-betul mereka mempraktekkan. Bagaimana mereka data tentang Allah, mereka pengen terus dimasukkan ke dalam hatinya, dan bagaimana cara mereka para ulama dahulu berusaha untuk merendahkan dirinya. Bahkan dikatakan Ibnu Mubarak, beliau belanja sendiri ke pasar, membawa tentengan-tentengan belanjanya, bahkan terkadang beliau ikut antri di dalam sebuah antrian. Supaya apa? Supaya membiasakan dirinya untuk ikhlas. Sampai dikatakan ada seorang salafus soleh, dia bawa tentengannya sampai atas bawah semuanya dibawa. Sampai murid-muridnya bertanya, "Ya Imam, sini biar saya yang bawakan." Maka apa? Gak usah, biarin. Supaya apa? Supaya saya menghilangkan setan dari otak saya. Karena namanya seorang guru, namanya seorang ustadz, namanya seorang alim, itu kan pengen dijunjung, pengen dilayani dan lain sebagainya. Bagaimana para salafus soleh dahulu pengen menerapkan yang namanya ikhlas dengan apa? Dengan dia berusaha untuk merendahkan diri. Sampai antri terkadang. Bahkan Ibnu Mubarak ketika terkadang disuruh mundur ketika antri, Ibnu Mubarak mengatakan, "Alhamdulillah, saya sudah dikasih kesempatan dengan keadaan yang seperti ini." Dengan seperti itu, akhirnya seseorang ingat, oh iya, ternyata saya adalah seorang hamba. Bagaimanapun keadaan saya, punya ilmu, punya kedudukan, saya adalah seorang hamba. Berbeda dengan seseorang yang mungkin terus-terusan dilayani, mungkin kitabnya saja dibawakan, mungkin semuanya dibawakan, kemudian jalan dikelilingi oleh itu lebih sulit untuk sampai kepada yang namanya ikhlas daripada seseorang sama seperti halnya rakyat yang lain. Ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara ikhlas ini yang harus setiap waktunya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana data tentang Allah itu begitu besar dimasukkan ke dalam hati kita, dan bagaimana kehidupan kita itu bisa merendahkan diri kita sendiri. Diri kita yang disinggung biasa saja. Makanya Rasulullah SAW kalau disinggung tentang dirinya, apakah Rasulullah marah? Tidak. Tapi kalau agamanya yang disinggung, tentang Allah yang disinggung, marah Rasulullah SAW. Dan kita terkadang agama disinggung, Allah Subhanahu wa taala direndahkan, biasa-biasa saja. Tapi kalau harga diri kita yang disinggung, subhanallah, seakan-akan sudah mau celuri-celuritan kan seperti itu. Seakan-akan sudah mau bentrokan seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kitabnya yang direndahkan, nabinya yang direndahkan, hak Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan, kok biasa-biasa saja. Terus kemana selama ini tauhid kita? Kemana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau haknya Allah disinggung kok kita biasa-biasa saja. Kalau haknya kita yang disinggung, kita naik darahnya luar biasa. Padahal seorang muslim harus jauh lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada dirinya sendiri. Harusnya seorang muslim lebih luar biasa pengagungannya kepada Allah daripada mengagungkan diri sendiri. Dan ini butuh pembelajaran di setiap waktunya, di setiap detiknya. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang ikhlas? Karena kalau seseorang bisa menjadi orang yang ikhlas di dalam perjalanannya, apa kata syaitan? Illa ibadakal mukhlasin. Saya nggak bisa mengganggu lagi kalau sudah hambamu itu menjadi orang yang ikhlas. Hatinya sudah benar, pengagungannya kepada Allah benar, syaitan itu nggak bisa mengganggu lagi. Syaitan itu sudah berjanji kepada Allah,
untuk apa? Untuk mengganggu manusia semuanya. Qala fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagunganmu, demi keluhuranmu, saya akan mengganggu seluruh hamba-hambamu semuanya. Dan saya akan menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kenapa saya tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas? Karena di dalam hatinya Allah itu sudah besar. Mau diganggu lewat apa? Mau diganggu lewat dunia, lewat harta. Orang yang ikhlas sepele. Harta segitu-gitu toh harta. Mau diganggu lewat jabatan, jabatan itu seperti itu. Mau diganggu wanita, wanita yang seperti itu. Mau diganggu lewat apa? Mau lewat uang, dunia, biasa saja. Akhirnya apa? Syaitan pun putus asa dengan orang-orang yang ikhlas. Gak bisa. Kenapa? Di dalam hatinya itu sudah begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh syaitan. Syaitan sendiri gak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas. Kenapa kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas? Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu harus berjuang, berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk menjadi orang yang mukhlis. Kalau kita sudah di dalam perjalanan, kita benar di dalam sebab yang kita ambil, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita mukhlasin. Ditolong oleh Allah kita supaya menjadi orang yang ikhlas. Makanya ikhlas itu sulit apa mudah? Ya sulit-sulit mudah. Menjadi orang mukhlis itu sulit, tapi kalau sudah diberi taufik untuk menjadi orang yang mukhlas, perjalanan ikhlas pun menjadi mudah. Sehingga mau orang muji, mau orang nawari apa dan lain sebagainya, biasa saja Pak. Pujian, namanya pujian, celaan biasa saja. Karena apa? Yang besar di hadapannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat seseorang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seseorang gak pernah memasukkan data tentang Allah, bagaimana as-somadiyahnya Allah, bagaimana sifat rahmatnya Allah kepada kita, bagaimana sifat rahimnya Allah kepada kita, bagaimana Allah yudabbiru kulla syai', bagaimana ilmunya Allah kepada kita, bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bagaimana lutfunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam di akhir cerita-ceritanya apa Allah ceritakan? Nabi Yusuf mengatakan, qad ahsana bi in akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Di dalam ayat ini mengajarkan bagaimana ma'rifatnya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah dicoba, sudah diberi ujian, sudah dipenjara, sudah diangkat sampai diangkat derajatnya, kemudian dikumpulkan lagi dengan keluarganya, Nabi Yusuf mengatakan dengan banyaknya cobaan, dan itu bukan sehari dua hari Pak cobaan. Cobaan Nabi Yusuf mulai kecil sampai gede, sampai dewasa, sehingga sampai hingga akhirnya ketemu lagi dengan orang tuanya. Bukan perjalanan setahun dua tahun. Di penjara saja bintun. Hitungan tahun di penjara. Hingga sampai akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, qad ahsana bi, Allah itu kok maha baik sama saya. Sudah mendapatkan ujian, sudah mengatakan kok Allah baik sama saya. Begitu baik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya. Makanya benar perkataan para ulama, kun jamilan tara kulla syai'in jamalan. Jadilah engkau yang baik, jadilah engkau yang indah. Engkau akan melihat segala sesuatu itu indah. Hati kita harus kita perindah. Hati kita itu harus kita jadikan hati yang baik. Kalau hati itu baik, hati itu indah, tara kulla syai'in jamalan. Engkau akan melihat segala sesuatu itu menjadi indah. Entah itu musibah, indah. Kenapa? Hatinya baik, hatinya indah. Kenal dengan Allah, akhirnya melihat musibah, melihat kefakiran, melihat kesusahan, akhirnya menjadi indah, senyum. Tapi kalau hatinya gak baik, baru dikasih kesulitan sedikit, wah sudah seakan-akan sudah mau kiamat saja. Kenapa? Karena hatinya gak indah. Dan itu semua kembali kepada permasalahan hati. Dan itu yang terjadi pada Nabiullah Yusuf. Mengatakan, qad ahsana bi in akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Hingga akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, inna rabbi latifun lima yasha. Menyebutkan satu nama Allah, yaitu Latif. Dan yang maha lemah lembut, dan yang maha mempersiapkan semuanya. Coba kalau kita lihat,
ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal Nabi Yusuf bermimpi, Nabi Yusuf menjadi orang yang hebat. Ada orang yang sujud kepada Nabi Yusuf, orang tuanya sujud, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sujud. Tapi coba di dalam perjalanan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Yusuf, diuji terlebih dahulu, dijadikan budak. Kalau orang mau berpikir bagaimana Nabi Yusuf mau menjadi orang hebat, kok sekarang malah jadi budak? Tambah jauh kan? Kalau anaknya Nabi jadi orang hebat, pantas dekat. Tapi kok malah jadi budak? Kok malah orang jadi di penjara? Semakin jauh lagi. Tapi ternyata itulah lutfullah, itulah maha latifnya Allah. Bagaimana Allah mempersiapkan semua itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengatakan inna rabbi latifun lima yasa, kecuali Nabi Yusuf alaihissalam punya makrifat yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang-orang yang ikhlas. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu harus betul-betul merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Ilajul riya, ilajul syirk, obatnya riya, obatnya syirik, hanya kepadamu lah aku menyembah. Dan obatnya ujub, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita banggakan kepada diri kita kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita saja bisa duduk seperti ini, kita bisa mendengarkan, kita bisa mendapatkan faedah, itu pun karena pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu nggak akan pernah bisa. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setelah hal yang pertama, karena Al-Fatihah ini kalau kita lihat itu ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian tauhid, bagian akidah. Ketika dari bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagian tauhid, bagian akidah. Kemudian setelahnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sampai walad dhalin, ini bagian apa? Manhaj. Kalau para ulama bilang bagian manhaj, yaitu bagaimana seseorang berjalan di dalam perjalanan agama ini. Di firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus-menerus meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang selamat dari yang namanya kesesatan, gak ada yang selamat dari yang namanya penyimpangan. Dan kita butuh untuk kita berdoa, sampai kita berdoa ihdinas siratal mustaqim ini berapa kali? 17 kali minimal. Karena apa? Karena memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah merupakan minnatun minallah. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, kalau kita diberi hidayah, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah mengatakan di akhir surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah yang memberikan nikmat kepada kalian an hadakum lil iman. Ketika Allah memberikan hidayah kepada engkau di dalam yang namanya keimanan. In kuntum shadiqin, jika engkau benar-benar di dalam kejujuran di dalam
mengetahui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun banyak sekali meminta tentang masalah hidayah. Bukan hanya di surat Al-Fatihah, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda. Ya Allah, tunjukkan, saya minta kepada Engkau ketakwaan, wal huda, hidayah, wal afa wal ghina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali minta yang namanya hidayah. Karena hidayah ini adalah merupakan milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tetapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu minta hidayah, tapi kita enggak mengambil perjalanan hidayah. Bagaimana Allah mau menunjukkan hidayah kalau kita enggak mengambil perjalanan hidayah? Berbeda coba kalau kita minta rezeki, ya Allah, saya minta rezeki, ya Allah, subhanallah. Dari pagi kita sudah keluar cari rezeki, ngambil sebab untuk mencari rezeki. Ya enggak? Sudah mengambil sebab kita mencari rezeki. Ya Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki. Kita sering minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi apa? Bagaimana Allah memberikan hidayah kalau kita enggak pernah mentadabburi Al-Qur'an? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kalau kita enggak pernah duduk di majelis taklim? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kalau kita enggak pernah dengar kajian? Enggak mungkin kita tidur kemudian kita langsung jadi kayak Nabi. Tidur udah kayak Nabi, imannya langsung kayak Abu Bakar. Enggak mungkin, mustahil. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus mengambil sebab untuk mendapatkan hidayah. Kita minta setiap waktunya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi subhanallah, enggak pernah kita mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan terkadang kita enggak pernah duduk di majelis ilmu. Yang ini adalah merupakan doanya orang-orang munafik, doa yang minta tapi enggak pernah mengambil sebab hidayah. Kalau kita minta hidayah kepada Allah 17 kali minimal, kita minta hidayah tersebut yang perkuat sebabnya, perkuat ngambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan petunjuk. Karena hidayah ini dari Allah, ya kita ngambil sebab bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Ini yang harus betul-betul kita ketahui. Siratal mustaqim itu yang seperti apa yang harus kita pahami. Yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Cinta jalan yang lurus. Siratal mustaqim yaitu jalan yang tidak ada belok-belokannya, itu adalah merupakan siratal mustaqim. Jalan yang betul-betul lurus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menggaris sebuah garis yang lurus. Kemudian apa? Kemudian di samping kanannya dikasih garis kanan dan ke kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan engkau mengikuti jalan ke kanan dan yang ke kiri, fatafarraqu bikum an sabili, yang akan memecah kalian dari yang namanya jalan yang lurus tersebut. Ini adalah merupakan jalan yang lurus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan kepada kita semua. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Yang dimana jalan yang lurus sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan kita itu dalam terang benderang. Yang tidaklah meninggalkan jalan yang lurus tersebut kecuali seseorang akan binasa. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus. Yang supaya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Al-Quran dan jalannya Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ditanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa beliau ketika ditanya mahwa siratal mustaqim, apa itu siratal mustaqim? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan huwa thariqun tarakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhirihi fil jannah wa ala jambatay tariq an yaminihi wa an shimalihi jawab.
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya tentang siratal mustaqim yang kita selalu minta kepada Allah, yaitu jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di awalnya dan akhirnya nanti akan masuk surga. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah thariqul mustaqim. Yang dimana akhirnya akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam siratal mustaqim ini, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lis-sirat wa fis-sirat. Kita minta kepada Allah supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan supaya kita diberi taufik ketika kita berada di jalan yang lurus tersebut. Karena mungkin seseorang itu belum kenal hidayah, belum kenal Islam, belum kenal sunnah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kenal Islam atau dia kenal sunnah. Tapi seseorang ketika berada di atas sunnah atau seseorang berada di atas Islam, dia pun butuh hidayah. Butuh hidayah di dalam apa? Di dalam perjalanan ini. Karena apa? Karena di dalam perjalanan ini, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwasanya apa? Bahwasanya di setiap jalan itu ada yang namanya syaitan, yang terus akan menggoda kita, yang terus akan mengajak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika Allah menceritakan tentang syaitan, ketika syaitan mengatakan qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, kata syaitan, karena saya sudah berpaling dari jalan, sudah menjadi orang yang sesat dari jalannya Allah, maka apa? Kata syaitan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, saya akan duduk di jalan siratal mustaqim. Dikira siratal mustaqim ini jalan yang sudah jalan yang lurus, aman, tenteram. Enggak. Jalan yang lurus ini justru syaitan itu duduk di jalan siratal mustaqim. Duduk di jalan yang lurus ini dengan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, supaya syaitan hingga akhirnya datang. Ada manusia jalan di jalan yang lurus, datang di depannya, datang lewat belakangnya, datang lewat kanannya, datang lewat kirinya, supaya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Pengen goda manusia supaya tetap tidak berada di jalan yang lurus dan tidak menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Syaitan berada di jalan yang lurus ini. Untuk apa? Bukan untuk berjalan di jalan yang lurus, tapi untuk menggoda orang-orang yang mereka berjalan di jalan yang lurus. Makanya ketika kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Loh, saya kan sudah berada di jalan yang lurus. Saya alhamdulillah sudah kenal ngaji sunnah, jenggotan, cingkrang, alhamdulillah dan lain sebagainya. Jangan dikira syaitan pun gak akan pernah berhenti, Pak. Syaitan akan berdiri di jalan yang lurus tersebut supaya kita dipalingkan dari jalan yang lurus ini ke kanan, ke kiri. Ini yang dijanjikan oleh syaitan. Makanya kita harus terus minta sama Allah, ya Allah berilah hidayah. Jangan seakan-akan kita sudah cingkrang, sudah jenggotan, sudah kenal sunnah, sudah salafi, akhirnya kita nggak minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita malah, wah saya sudah kenal ngaji sunnah, udahlah saya udah alhamdulillah, sudah insyaallah ala siratal mustaqim. Akhirnya apa? Jarang ngaji. Yang harusnya ngaji itu ya yang belum kenal ngaji sunnah. Justru kita yang sudah berada di atas sunnah, sudah kenal ngaji sunnah, kita yang harus lebih semangat. Karena apa? Syaitannya lebih semangat lagi untuk orang-orang yang masih berada di jalan siratal mustaqim ini. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah masuk waktu syuruk ya. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Sebenarnya kalau berbicara tentang siratal mustaqim masih banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena kita harus tahu hakikat siratal mustaqim itu apa. Kemudian apa saja yang menghalangi seseorang dari siratal mustaqim, dan siapa orang-orang yang berada di siratal mustaqim itu yang harus betul-betul kita menjadi
teman bagi mereka dan harus kita menjadikan mereka panutan bagi kita. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pertemuan subuh yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.